terutama ketika sedang melakukan sholat nawafil atau sholat sunnah, baik itu sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah atau sholat sunnah yang lainnya seperti tahajud, taubat, hajat, istikharah atau sholat sunnah witir, duha dan sebagainya. Kalau memang situasi kondisinya memungkinkan, pada setiap sujud yang terakhir di rakaat kedua, jangan lupa setelah kita membaca tasbih yang disunahkan kita baca di dalam sujud, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali, kemudian tumaninah. Nah, setelah tumaninah jangan lupa baca, pertama baca doa Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ini penting. Yang kedua, kita baca doa Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Artinya, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami taubat nasuha sebelum kami meninggal dunia. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Wahai Allah, Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu dan taat kepadamu. Kemudian yang keempat, baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli 3 kali. Artinya, subhanakallahumma rabbana, maha suci Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, dan dengan memuji kepadamu Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosaku. Nah, ini penting. Ini bisa kita manfaatkan, bisa kita terapkan, bisa kita amalkan ketika kita sedang dalam keadaan melakukan sholat sunnah. Kita baca di sujud terakhir pada rakaat kedua. Yang pertama baca apa tadi? Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Yang keempat, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat yang diperintahkan, yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, yang sesuai dengan kehendak Allah, salat yang seperti apa dan bagaimana? Apakah salat hanya sebatas melakukan rutinitas, ritual rutinitas? Apakah sholat hanya sebatas melaksanakan kewajiban tok? Apakah sholat hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja?
Tentu sholat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita yang sesuai dengan kehendak Allah bukan sholat hanya sebatas melakukan ritual rutinitas, bukan sholat hanya sebatas formalitas, bukan. Maka oleh karenanya kalau kita mau perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat kepada orang-orang beriman, itu ayatnya banyak, lebih dari 10 ayat di surat yang berbeda-beda. Di antaranya terdapat dalam Al-Quran surah 29, surah Al-Ankabut juz 21 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah olehmu apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadamu dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat yang didirikan dengan benar dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan sungguh mengingat Allah, yakni sholat, mengingat Allah di dalam sholat itu jauh lebih besar keutamaannya, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa saja yang kamu lakukan. Kemudian juga terdapat dalam Al-Quran surah Toha ayat 14, Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Itu kata Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Itu kata Allah. Maka sembahlah aku, menyembahlah kepadaku, dan dirikan sholat untuk mengingatku. Nah, kalau kita perhatikan lebih dari 10 ayat di surat yang berbeda, ayat-ayat yang memerintahkan tentang sholat, dan ayat-ayat yang memerintahkan tentang sholat itu semuanya, kalau kita perhatikan, Allah menggunakan kalimat akim atau akimu. Kalau akim, dirikanlah olehmu. Jadi itu fi'il amar, kalimat perintah. Di situ menyimpan domir. Domir yang disimpannya anta. Anta itu di dalamnya mufrad, muzakkar, mukhatab. Jadi akim, dirikanlah olehmu. Atau akimu menggunakan wawu jamak di ujung kalimat. Kemudian setelah wawu jamak ada alif iman. Itu alifnya alif iman. Nah, kalau akimu itu domir yang disimpannya antum. Antum itu di lalahnya jamak muzakkar mukhatab. Jamak itu banyak, muzakkar laki-laki, mukhatab adalah orangnya hadir. Jadi akimu dirikanlah oleh kamu sekalian. Kalau akim dirikanlah olehmu. Tapi kalau akimu dirikanlah oleh kamu sekalian, banyak yang diperintahnya. Baik akim maupun akimu itu intinya adalah Allah memerintahkan kepada kita agar mendirikan sholat. Jadi seluruh ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat itu selalu menggunakan kalimat akim atau akimu yang artinya dirikanlah.
Dan kita tidak akan pernah mendapatkan ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat menggunakan kalimat misalnya ikmalis sholat, amalkan sholat, atau ikmalis sholat, kerjakan sholat. Itu tidak ada. Kalau kita cari dari surah Al-Fatihah sampai surah terakhir, itu tidak akan ditemukan. Semuanya menggunakan kalimat akim atau akimu yang artinya dirikan. Berarti Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat. Yang Allah perintahkan bukan mengerjakan sholat, tapi mendirikan. Karena pengertian mengerjakan sholat jauh berbeda dengan pengertian mendirikan sholat. Orang yang mengerjakan sholat belum tentu mendirikan sholat, tapi orang yang mendirikan sholat sudah pasti mengerjakan sholat. Jadi pengertian mendirikan sholat jauh lebih luas, lebih dalam daripada pengertian mengerjakan sholat. Nah, yang Allah perintahkan bukan kerjakan sholat, tapi dirikan sholat. Nah, ini perlu kita bahas. Cuma waktunya belum habis. Ini penting ini supaya kita benar-benar paham. Jangan sampai kita sholat, melakukan sholat sehari-hari terjebak dalam ritual rutinitas saja, sehingga tidak ada dampak positif di dalam keseharian kita. Sholatnya sholat, tapi berbohong jalan terus. Sholatnya sholat, tapi dengan tetangga ngaku terus. Sholatnya sholat, tapi menipu jalan terus. Sholatnya sholat, berbuat dosa, berbuat maksiat, jalan terus. Nah, kalau ada orang seperti ini umpamanya, berarti selama ini dia baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Karena orang yang mendirikan sholat nggak mungkin berbuat dosa. Makanya ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat selalu menggunakan kata-kata akim atau akimu, artinya dirikan sholat. Allah tidak pernah menyuruh kita mengerjakan sholat. Yang Allah suruh dirikan sholat. Kira-kira ini untuk sepintas jelas bisa dipahami nggak? Tapi ini perlu dibahas lebih dalam lagi. Insya Allah malam bisa akan datang kita perdalam lagi pembahasannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, lihat tadi surat 29 Al-Ankabut juz 21 ayat 45. Allah berfirman, wa aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Itu kalimat yang digunakannya akim, wa akim, dan dirikan olehmu as-sholata akan sholat. Itu asalnya umumnya sukun. Akim itu fi'il amar. Setiap fi'il amar itu mabni sukun, majzumun, dijazmkan, akim. Tapi oleh karena diwasolkan ke lafaz as-sholat yang ada di depannya, maka sukunnya boleh diganti dengan kasroh. Jadi wa aqimis sholat. Asalnya wa aqim as-sholata. Tapi kalau diwasol wa aqimis sholat tak boleh. Nah, wa aqim dan dirikan olehmu as-sholata akan sholat. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha dapat mencegah anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau kita benar-benar mendirikan sholat, insya Allah sholat yang kita dirikan sehari semalam 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu akan dapat membentengi diri kita, mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Kalau yang kita lakukan adalah mendirikan sholat, bukan mengerjakan. Beda pengertiannya, beda. Makanya kalau bapak-bapak masih suka ngomong bohong, berarti selama ini bapak belum mendirikan sholat, baru mengerjakan sholat. Orang yang mengerjakan sholat belum tentu mendirikan sholat. Tapi orang yang mendirikan sholat itu sudah pasti mengerjakan sholat. Para jamaah, jadi sholat yang kita dirikan itu ada samrohnya, ada buahnya. Samroh sholat tanpa anil fahsya'i wal. Buahnya sholat adalah diri kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar.
seluruh anggota badan kita terpelihara dari melakukan perbuatan dosa. Maka kalau kita ingin mengetahui selama ini sholat yang kita lakukan sudah benar atau tidak, maka jawabannya lihat akhlak kita sehari-hari. Kita masih suka bohong nggak? Masih suka nipu orang nggak? Masih suka membenci orang nggak? Masih suka kesal nggak sama orang? Kalau itu semua masih ada, berarti selama ini sholat kita belum benar. Itu jadi cermin, jadi patokan. Para jamaah, jangan sampai nanti kita sholat, tapi nanti di hari Jumat sholat kita ditolak. Karena kita belum mendirikan sholat, baru mengerjakan sholat. Nah, yang akan diterima oleh Allah mengerjakan sholat apa mendirikan sholat? Mendirikan sholat. Itu yang akan diterima oleh Allah. Coba jawab jujur, bapak-bapak selama ini yang bapak kerjakan mendirikan atau mengerjakan? Mendirikan. Benar nih. Nah, benar. Betul, kalau dia paham perempuan masih seneng nggak? 50% benar emang. Masih seneng nggak? Oh, berarti baru mengerjakan. Ini ada perempuan nih, ABG perawan, kalian taruh ini pendek, kelihatan pahanya, wow, lolos. Nah, berarti kita baru mengerjakan sholat. Tapi kalau mendirikan sholat itu dia menangis. Astagfirullah, ya Allah, kenapa aku melihatnya gitu-gitu kan ya Allah? Kita gini ya, aku lagi melotot. Berarti belum mendirikan, baru mengerjakan. Para jamaah, ini sebenarnya masih masih panjang pembahasannya, tapi oleh karena sudah masuk waktu isya, insya Allah pembahasan tentang mendirikan sholat, insya Allah nanti akan kita bahas. Makanya ada hadis yang mengatakan as-sholatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Yang namanya tiang berdiri enggak? Berdiri, harus kokoh berdirinya. Kalau tiangnya nggak kokoh, bangunan ambruk. Jadi sholatnya harus didirikan seperti tiang yang kokoh supaya tidak ambruk. Kalau suatu bangunan tiangnya rapuh, nggak kokoh, akhirnya ambruk, maka seluruh yang ada di dalam bangunan tersebut akan ikut Artinya kalau sholatnya ambruk, maka seluruh kebaikan yang kita lakukan menjadi hancur sia-sia. Begitu. Sholat itu tiang agama, yang namanya tiang pasti berdiri. Kalau bang ada tiang masih ngagoler, itu belum jadi tiang, baru bahan tiang. Namanya tiang itu udah diberdirikan. Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka sungguh ia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh ia telah merobohkan agamanya. Jadi jelas bahwa yang diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang beriman bukan mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Kira-kira jelas nggak nih? Demikian tadi kita malam ini, kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Jangan lupa penting kita berdoa dengan doa yang ada dalam Al-Quran. Ya, surat 14, surat Ibrahim itu 13 ayat 40. Itu penting. Itu doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Allah agar dirinya, anak cucunya, keturunannya oleh Allah dijadikan orang-orang yang tetap istiqomah mendirikan sholat. Doanya Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Jangan sampai bapaknya rajin sholat tapi anaknya meninggalkan sholat. Jangan sampai kita meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang meninggalkan sholat. Jangan sampai sedih kita nanti. Nah, itu penting. Tapi kalau itu ayat Quran, kalau kita mau jadikan doa kemudian diamini oleh orang lain, maka Robbi menjadi Robbana. Karena kalau Robbi artinya Tuhanku, tapi kalau Robbana artinya Tuhan kami. Kalau kami semuanya
Kalau Rabbi untuk diri sendiri. Ij'alni menjadi ij'alna. Nah, ketika Rabbana diwasol ke kalimat ij'alna, maka hamzahnya hamzah aridho tergecet, hilang dalam bacaannya walaupun tulisannya ada, maka menjadi Rabbana ja'alna. Rabbana ya Tuhan kami, ij'alna jadikan kami. Jadi Rabbana ja'alna ya Tuhan kami, jadikan kami. Muqimah sholati, orang yang tetap mendirikan sholat. Wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kami, anak cucu kami, keturunan kami orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal, terimalah doa kami. Rabbana taqabbal doa. Rabbana ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal. Nah, kalau dia mutakalim wadahnya mau diganti dengan mutakalim al-ghair, karena itu ayat Quran sama kita dijadikan doa, maka niatnya jangan niat baca Quran. Kalau niatnya baca Quran nggak boleh diganti. Niatnya niat berdoa baru boleh diganti. Robbi jadi Robbana, ij'alni jadi ij'alna. Karena kita niatnya baca doa, cuma doanya diambil dari Al-Quran. Itu doa Nabi Ibrahim, ada dalam surah 14 Ibrahim juz 13 ayat 40. Kira-kira jelas kan ya? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat Quran bukan? Tapi ketika kita mau makan, baca Bismillahirrahmanirrahim, kita niatnya baca ayat Quran apa niatnya zikir? Niatnya zikir, jangan niat baca Quran. Karena itu Bismillahirrahmanirrahim dibacanya mau makan, bukan mau baca Quran. Niatnya zikir. Nih kita punya hadas besar, punya junub, mau makan. Kan sebelum makan kita disunahkan baca supaya sebab segala kebaikan kalau tidak diawali dengan basmalah bahwa aqta ay abda, maka putus keberkahannya. Enggak berkah kalau nggak diawali bismillah. Sementara kita punya junub, punya hadas besar, mau makan, boleh nggak baca bismillah? Boleh nggak? Boleh. Kan itu ayat Quran. Kan kita punya junub. Boleh, niatnya jangan niat baca Quran, niatnya zikir gitu. Berarti saat itu berarti Bismillahirrahmanirrahim jadi zikir karena niatnya zikir. Walaupun bersumber dari Al-Quran. Kira-kira jelas enggak? Jangan sampai begini, aduh saya mau makan nih, mau baca bismillah enggak berani karena saya punya hadas besar. Kok usah baca bismillah, itu bodoh orang, belum paham itu orang, nggak tahu ilmunya itu. Boleh baca bismillah asal niatnya zikir. Kira-kira jelas ya? Baik para jemaah, mari kita tutup dalam kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.